Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulun ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah merupakan kalimat yang seharusnya dan sepatutnya kita ucapkan dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Karena kenapa hadirin sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu banyak nikmatnya sehingga tak mampunya kita untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat Islam yang Allah tanamkan dalam diri kita sehingga pada siang hari ini, pada pagi hari ini kami sempat untuk memberikan kewajiban sebagai seorang mahasiswa, yakni melaksanakan tugas dengan baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian teman-teman sekalian, salah satu faktor kenapa kita harus bersyukur dan wajib bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita ialah kadang satu hari kita tidak pernah meminta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita tidak pernah meminta itu, lantas Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, sepatutnya kita bersyukur karena Allah berikan yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Artinya rezeki itu tidak disangka-sangka datangnya. Yang itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kata janji Allah dalam Quran, salah satu janjinya adalah ketika seseorang itu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah, ketika kalian bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tetapi ketika engkau kufur terhadap nikmat Allah, dalam artian engkau menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak baik, engkau tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, maka ketahuilah azab Allah itu sangat pedih, teman-teman sekalian. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam putra Aminah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan yang sempurna yang harus kita ikuti segala sunnah-sunnahnya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu bukti kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata dalam riwayat bahwa ketika seorang itu bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril akan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Muhammad, si fulan, anaknya si fulan itu telah bersalawat kepadamu." Maka niscaya otomatis pahalanya juga akan terlimpahkan kepada orang tua kita. Masya Allah hadirin sekalian. Itulah pentingnya salawat dan salah satu hal keistimewaan dalam salawat tersebut. Ayolah hadirin sidang jemaah yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya khususnya akan menyampaikan beberapa hal. Tentunya insya Allah akan harapan ini memberikan motivasi hidup untuk kita semuanya. Suatu ketika ada seorang filsuf yang luar biasa dari salah satu universitas ternama, dan tatkala ia pulang karena lebaran, pulang ke kampung halamannya, dan perlu kita ketahui bahwa filsuf ini memiliki hobi yang aneh, yang tidak aneh, cuman jarang orang yang memiliki hobi seperti itu, yakni camping dan mendaki di hutan. Nah, suatu ketika bersama seorang ayah, ia ingin beranjak dan melampiaskan hobinya di satu gunung tertentu. Nah, tatkala singkat cerita, pergilah ia bersama dengan ayahnya. Di suatu malam, ketika seorang filsuf ini, seorang ahli geografi ini tertidur lelap. Kemudian si ayah membangunkannya, "Hei, bangun." Kemudian si ayah berkata, "Apa yang kau lihat di langit, nak?" Kata anaknya ini, seorang yang ahli geografi, yang ahli astronomi, dia berkata, "Miliaran bintang ya ayahku, miliaran bintang di langit." Kemudian ayahnya berkata, "Lalu itu artinya apa?" Kemudian anaknya berkata, "Itu artinya kita hidup di antara jutaan miliaran bintang dan susunan tata surya yang luar biasa." Kata ayahnya, "Dipukul anak ini kepalanya." Kata ayahnya, "Goblok kamu, itu artinya tenda kita telah dicuri, makanya kamu melihat bintang-bintang yang ada di atas." Teman-teman sekalian, apa faedah dari cerita ini? Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah bahwa ketika kita merasa pintar tentang sesuatu,
maka kita juga harus pintar-pintar merasa tentang keadaan kita. Jangan kita peduli terhadap apa yang menjadi keahlian kita, lantas kita abai terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, itulah hikmah dari cerita ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam kehidupan tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, terjadi di lingkungan sekitar kita. Maka pesan saya adalah tetap pada konsistensi yang Islam ajarkan, bahwa kita harus saling tolong menolong, karena manusia adalah makhluk yang sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Saya kira demikian apa yang sempat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu fikum. Semoga Anda selalu dalam kesehatan dan semoga selalu Allah memberikan nikmat keimanan kepada kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.